Yesus ay urupi kami, dohot bitaw naruon, paing baru gogo nami, mangihuton otok-tok, paso-paso mamuse, naposea sa sudet. Taon para sinirohaon, lain diyaw sandok tanon, lampahot mahasesaan, idosa ko di awon. Lord Jesus ki, tupasay hondo sakit. Yesus bila pertolongan, kapan dan dimanapun, memasuki tahun baru, mengikuti takun, pimpin dan berkatilah umatmu selamanya. Ini tahun pengasihan, rahmat Tuhan bagiku, dan berilah pengampunan atas dosa-dosaku, hanya oleh darahmu kau sucikan hatiku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Suara Injil bagi kita pada hari ini, Minggu setelah Tahun Baru, tanggal 3 Januari 2021. Evangelium tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, pasal 1 ayat 3 sampai 14, dengan topik kekayaan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mempunyai rencana yang telah ditentukan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan dan melakukan sesuatu. Demikianlah diajarkan di dalam Alkitab sehubungan dengan Allah yang tidak dapat dimengerti dan yang kekal. Ajaran sedemikian ini disebut predestinasi, bahwa segala yang ada dan terjadi tidak dengan sendirinya dan terlepas dari kendali kuasa dan kedaulatan Allah. Semuanya adalah dalam rangka penyataan kemurahan dan kasih Allah. Allah mempunyai rencana membebaskan manusia dari kuasa dosa. Namun manusia memiliki kebebasan untuk menerima maupun menolak. Namun yang mengherankan bagi seorang yang beriman, seperti Rasul Paulus misalnya, adalah bahwa ia telah dipilih Allah.
Inilah yang diuraikan Rasul Paulus dalam surat-surat tulisannya, terutama yang menjadi perikop khotbah di minggu kita hari ini. Saudara, sebagaimana pengakuan dan kesaksian Rasul Paulus tentang kasih Allah yang telah memilih dia, demikianlah juga sesungguhnya atas kita sebagai gereja. Tuhan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikannya di dalam Yesus Kristus. Bahwa di dalam Yesus Kristus Allah telah merencanakan keselamatan umat manusia. Dengan firman-Nya, Allah telah menjadikan segala sesuatu dengan maksud keselamatan. Allah tidak merencanakan kebinasaan bagi manusia. Tetapi ternyata manusia itu sendiri telah memilih kematian. Ia menolak kehidupan yang telah dikaruniakan Allah. Namun demikian, Allah sendiri menyatakan kasih-Nya dengan menjadikan dirinya sendiri tampak dalam wujud manusia, yakni Yesus Kristus. Inilah yang kiranya kita rayakan sepanjang hidup selaku orang percaya dalam persekutuan gereja. Gereja yang adalah tubuh Yesus Kristus merupakan penampakan wujud kasih Allah yang kekal, yang tidak dapat dikalahkan oleh kematian maupun kutuk oleh karena dosa. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Dia telah ada di dalam sorga, sementara kita masih ada di dunia ini. Namun di dalam dan oleh karena Yesus Kristus, kita sebagai gereja sungguh telah dikaruniakan segala berkat rohani yang ada di dalam sorga. Semuanya telah dikaruniakan, bukan lagi akan. Dengan tujuan supaya hidup kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Juga supaya setiap orang yang berdosa dapat menaruh harapan dan datang kepada Kristus, dan boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Bahkan Ia telah memberikan jaminan bagi kita dan memeteraikan janji-Nya itu dengan Roh Kudus. Inilah kiranya yang harus kita hayati dan saksikan sepanjang hidup. Karena itu, terima dan ikutlah Yesus. Selamat Tahun Baru. Amin. Mari kita berdoa. Curahkanlah atas gereja-Mu segala harta kekayaan dan kasih karunia-Mu dari sorga, ya Yesus Kristus. Buatlah hidup kami menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia ini. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.